Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies soal survei selalu posisi buncit, biar sejarah yang menjawab, kata Anies Baswedan. Bayangkan begitu kan. Kurang apa di DKI Jakarta, coba bayangkan. Di 2017 saya flashback ke belakang begitu ya. Jadi di 2017 sejarahnya ada Anies Baswedan kalah jauh begitu kan. Jauh kalahnya begitu kan. Seolah-olah ya dimusuhi lembaga survei begitu kan. Tapi tahu-taunya detik-detik akhir Anies Baswedan itu menang begitu kan. Bayangkan begitu kan. Apakah seperti ini lembaga survei hari ini begitu ya? Karena pada waktu itu begitu petahana Ahok kurang apa coba bayangkan begitu ya. Wah, didukung oleh Pak Jokowi pada waktu itu, dikerahkan oleh PDIP begitu kan. Tapi sayang seribu sayang, sejarah membuktikan Anies Baswedan ya sangat diminati oleh masyarakat begitu kan. Dan ternyata hari ini buktinya begitu, faktanya begitu ya, Anies memberikan ya prestasi luar biasa di DKI Jakarta begitu kan. Kita lihat saja di situ begitu bahwa bagaimana Anies Baswedan punya peran penting ya. Maka setidaknya Anies Baswedan sejarah yang akan membuktikan itu gitu. Katanya begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra, saya bacakan terlebih dahulu ya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu. Anies soal survei selalu posisi buncit, biar sejarah yang menjawab, katanya begitu ya. Ini kalau kita flashback ke belakang 2017, maka Anies Baswedan itu kalah jauh begitu kan. Tapi tiba-tiba Anies Baswedan menang begitu ya. Emang ya, proteksi ya untuk berbuat curang. Artinya kalau mereka menang dengan mencurangi Anies Baswedan, mereka punya hasil survei untuk ngeles begitu kan ya. Di internal sendiri begitu surveinya Anies Baswedan itu menang begitu. Itu sudah jelas di situ begitu ya. Kenapa lembaga-lembaga survei hari ini begitu banyak yang kemudian ya bahwa Anies di urutan buncit dan semuanya tidak menjadi masalah, karena itu bagian dari demokrasi aja begitu kan. Dan pada hakikatnya masyarakat sudah tidak begitu percaya terhadap lembaga survei itu begitu. Asal jangan curang ya, terutama KPU Bawaslu-nya. Pak Anies Baswedan dipastikan menang ya. Menang satu putaran katanya begitu. Kita tunggu saja begitu ya. Jangan hiraukan dengan survei Pak Anies Baswedan ya. Rakyat seluruh Indonesia bersama Pak Anies Baswedan. Betul begitu kan. Sudah banyak ya. Tidak hanya di media sosial, masyarakat pun banyak yang menjadi dampak luar biasa bahwa Anies Baswedan itu ya sangat diminati atau sangat disenangi oleh masyarakat begitu. Biar waktu yang menjawab gitu kali maksudnya Pak Anies ya. Kok sejarah yang menjawab ya? Sejarah kan sudah terjadi. Memang ini bukan sejarah, ada bilang ada survei ya. Sejarah di 2017 maksudnya begitu kan ya. Ketika Anies Baswedan begitu ya menjadi di Pilkada 2017 begitu yang ada di Jakarta begitu. Sejarah yang akan menjawab itu katanya begitu ya. Ya, yes, biarkan ya mereka bergembira hasil survei lembaga survei mereka yang seolah ingin melemahkan mental koalisi perubahan. Tapi mereka percaya dan mengembira ria satu hal yang sangat selalu ingat begitu. Yang terakhir tertawa adalah pemenangnya. Ya kita lihat saja begitu kan. Dituduh intoleran, dituduh gubernur tidak becus pada waktu itu begitu kan ya. Dianggap sebagai kalau Anies Baswedan menjadi presiden, menjadi gubernur dianggap menjadi syuriah kedua. Tapi tahu-taunya tidak terbukti sama sekali begitu kan. Inilah kecerdasan Anies Baswedan. Malah dia membantu sesama ya saudara-saudara kita begitu seperti non muslim di situ begitu ya. Nah ini ya salah satunya bikinnya bukan introspeksi malah buat statement aneh begitu. Sejarah apa? Lah ini kan komentar-komentar para buzzer, para cebong di situ begitu kan. Ya sejarah di 2017 begitu kan ya. Biarlah sejarah yang menjawab itu begitu kan. Semuanya kan kalau menang Anies Baswedan biarlah sejarah menjawab itu. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Ini kan aneh komentar-komentar seperti ini begitu kan ya. Ya tidak didasari dengan logika ya atau menurut Rocky Gerung begitu kan, kedunguannya ditunjukkan di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini komentar ya, saya bacakan dari sejarahnya, dari beritanya begitu ya. Anies soal survei selalu posisi buncit biar sejarah yang menjawab katanya begitu ya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan merespon soal hasil berbagai lembaga survei yang kerap menempatkan di posisi paling rendah. Elektabilitasnya berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ya wajar begitu kan ya kalau memainkan lembaga survei begitu ya. Tergantung kan lembaga survei kan dibayar di situ begitu.
Ya, kita nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya, kata Anies usai pertemuan dengan tim 8 di Hotel Grand ya. Bahkan ia mengatakan hasil yang dirilis lembaga survei dengan survei internal koalisi ya jauh berbeda. Meski demikian Anies enggan menyebutkan ya angka rinci dari hasil survei internal koalisi begitu. Sudah jelas di situ begitu kan. Bayangkan begitu kan ya, ketika Pak Surya Paloh melihat survei internal sendiri Anies Baswedan tinggi, wah, ini menjadi catatan luar biasa begitu. Kan kira-kira seperti itu begitu. Dan Anies Baswedan pun ya optimis dia akan menang begitu karena dia punya ukuran juga begitu kan ya. Pada saat yang sama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga menyentil lembaga survei yang kerap menempatkan elektabilitas Anies paling rendah. Paloh mengatakan hal itu ya salah satu pembicaraan dalam pertemuan dengan Anies Baswedan dan tim 8. Di satu sisi ini terjadi diskusi yang cukup ya menarik ya. Sejujurnya dengan segala hormat kami kepada lembaga-lembaga survei banyak yang juga yang tidak tepatnya ya begitu kata Surya Paloh. Ketika Pak Surya Paloh mengkritik lembaga-lembaga survei begitu di situ begitu bahwa tidak banyak tepatnya, maka lembaga-lembaga survei mingkem semua begitu kan ya. Ada apa begitu kan? Tidak berkutik ya, pasti akan muncul lembaga survei lagi begitu kan. 1 minggu muncul lembaga survei ya, 1 minggu lagi muncul, 3 hari muncul begitu kan, sehingga orang masyarakat tidak begitu percaya terhadap lembaga survei hari ini begitu kan. Buat apa toh percaya terhadap lembaga survei? Oh, pada hakikatnya begitu kan ya, pemilihan presiden kan masih jauh begitu kan ya. Ia pun mempertanyakan ya kebenaran yang digambarkan oleh hasil survei selama ini. Dia mengaku hasil survei yang dirilis selama ini berbeda dengan survei internal. Bahkan apakah benar apa yang digambarkan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei yang menempatkan posisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami. Sejumlah hasil survei menempatkan Anies dengan elektabilitas paling rendah dibandingkan dengan Ganjar dan Prabowo. Di satu sisi dia mengatakan begini, bahkan ya dalam survei terakhir begitu dari Litbang Kompas, Anies malah turun menjadi 12% di situ begitu. Tapi menunjukkan di situ begitu. Ketika head-to-headnya begitu dengan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, itu pasti ya menang Anies Baswedan di situ. Walaupun ya lembaga survei ya seolah-olah meremehkan dari dari Anies Baswedan di situ, tapi pada hakikatnya masyarakat menginginkan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya orang-orang yang masih percaya terhadap lembaga survei begitu kan, seolah-olah ya lembaga survei itu menentukan seorang presiden. Ya bukan seperti itu begitu kan. Yang menentukan presiden itu adalah masyarakat Indonesia. Ya, akibat dia punya hak suara di situ begitu ya, terus kemudian mencoblos di situ begitu. Bukan lembaga-lembaga survei begitu kan. Kalau presiden ditentukan hari oleh opini-opini lembaga survei kan kacau begitu kan ya. Dan kata Anies Baswedan biarlah sejarah yang akan membuktikan itu begitu kan ya. Seperti Erdogan. Masa Erdogan kurang apa coba begitu ya? Dia punya potensial luar biasa. Di lembaga survei dia kalah begitu. Jauh kalahnya begitu ya. Bahkan tidak punya harapan di situ. Tapi tahu-taunya kok menang begitu kan. Itu sebagai sejarah membuktikan bahwa selama ini lembaga survei ngapain kita harus percaya itu. Kira-kira seperti itu sebutan dari Anies Baswedan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.